Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah, bukan berarti bentuk yang sama. Ketika beliau mengatakan Allah itu memiliki bentuk tapi tidak sama dengan bentuk apapun, maka ini blunder, seperti pernyataan Ustaz Firanda Andirja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel An-Nasihin Belaga. Kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya, yang mana pada video saya sebelumnya saya memutar video Ustaz Firanda Andirja yang isinya menjelaskan tentang hadis Rasulullah SAW. Innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk Allah. Nah, tapi saya sampaikan cuma sepotong bagian kecil dari penjelasan Ustaz Firanda. Kemudian ada yang berkomentar, orang di video ini pasti tidak akan berani memberikan kelanjutan video ucapan Ustaz Firanda 1 menit saja, karena akan ketahuan bahwa dia tidak takut kepada Allah dengan memfitnah Ustaz Firanda. Kemudian ada yang berkomentar juga, teganya kau Ustadz memfitnah Ustaz Firanda Andirja dengan video yang dipotong untuk menggambarkan yang tidak sesuai penjelasan Ustaz Firanda yang sebenarnya. Anda Ustadz, Anda bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhirat kelak. Nah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan video saya, dan ini akan saya paparkan penjelasan hadis ini, dan saya akan putar video Ustaz Firanda lebih lengkap dengan penjelasannya yang lebih lengkap lagi. Nanti akan saya uraikan, saya jelaskan, dan para saudara Wahabi ini pasti mereka itu cerdas, mereka itu bisa memahami apa yang akan saya sampaikan. Maka simak video ini sampai selesai. Kita dengarkan dulu video dari Ustaz Firanda Andirja. Apakah pemahaman yang benar tentang hadis innallaha khalaqa Adam ala suratihi? Sungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Ini dibahas oleh para ulama, dan ulama Ahlussunnah membahasnya dengan detail dengan masalah ini. Adapun makna innallaha khalaqa Adam ala suratihi, Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, maka dhamir ha di sini ala surati kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah, bukan berarti bentuk yang sama, tetapi bentuk Nabi Adam dan bentuk Allah itu sama tetapi tidak sama. Nah, ini penjelasan yang perlu diluruskan. Kemudian kita lanjutkan. Tetapi kata para ulama, sebagaimana Allah memiliki zat, sebagaimana Allah memiliki wajah, sebagaimana Allah memiliki tangan, memiliki mata, Adam pun demikian. Dengan perbedaan antara Allah dengan wajah Adam, dengan perbedaan antara mata Allah dengan mata Adam. Paham? Memahami hadis secara tekstual, secara lahirnya saja tanpa mencari penjelasan lebih lanjut, bisa dikatakan blunder pernyataan ini. Nah, makanya ketika misalkan saya mengatakan bentuk dinosaurus itu sama dengan bentuk kera, padahal bentuk keduanya tidak sama, hanya saja karena keduanya sama-sama memiliki 2 tangan, sama-sama memiliki 2 kaki, sama-sama memiliki ekor, kemudian bisa dikatakan bentuknya sama? Tentu tidak. Yang namanya bentuknya sama, ya jelas sama. Nah, kemudian misalkan saya katakan bentuk ini dengan bentuk ini sama, karena memiliki sesuatu yang sama tapi bentuknya tidak sama, dikatakan bentuknya sama. Ini pernyataan yang sangat-sangat tidak tepat jika memahami hadis secara tekstual tapi tidak mau memahaminya secara tekstual juga. Nah, ini yang perlu diluruskan. Kemudian, yaitu zat Allah sendiri maha tinggi di luar alam semesta, sehingga semua orang yang mengarah keluar dia akan mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah maha tinggi di atas segalanya. nah, mari akan saya lanjutkan lebih lanjut ya. Mari kita fahami, dan ini adalah akidah kita umat Islam. Makanya saya buat video ini untuk mengkanter dari pemahaman-pemahaman di luar mayoritas umat Islam, para ahlus sunnah wal jamaah, supaya tidak terkikis oleh akidah dari luar. Karena mereka menyampaikan akidah mereka, saya pun akan menyampaikan akidah saya. Dan mayoritas ulama umat Islam seluruh dunia pun demikian, dari terdahulu sampai sekarang. Cuma segelintir orang saja, segelintir ulama yang berpendapat seperti Ustaz Firanda Andirja. Nah, ini saya bacakan dari kitab Imam Nawawi, Syarah Sahih Muslim. Dan pernyataan ini sama dengan pernyataan mayoritas ulama di seluruh dunia. Bagaimana pernyataan beliau dalam kitabnya Qala al-Maziri wa qad ghalita Ibnu Qutaibah fi hadzal hadits fa ajrahu ala zahirihi. Kata Imam Al-Mazi, sungguh keliru, Imam Ibnu Qutaibah itu keliru fi hadzal hadits, dalam hadis ini,
Wa qala lillahi ta'ala suratun la kaswar. Yakni Imam Ibnu Qutaibah mengatakan Allah itu memiliki bentuk. Karena memahami hadis ini secara tekstual, secara zahirnya saja. Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk Allah. Jadi Allah memiliki bentuk. Akan tetapi bentuknya tidak sama dengan bentuk apapun. Ini sama dengan pemahaman Ustaz Firanda Andirja. Wa hadzal ladzi qalahu zahirul fasadi li'anna surata tufidu tarkibah. Dan pernyataan Ibnu Qutaibah ini benar-benar rusak. Karena yang namanya bentuk pasti itu terdiri dari susunan dan rangkaian bagian-bagian kecil. Sedangkan Ustaz Firanda Andirja mengatakan Allahul Aliyyu, Allah Maha Tinggi, Allahu Akbar, Allah itu Maha Besar. Jadi Allah itu sosoknya, bentuknya tinggi, besar, sama dengan bentuk Nabi Adam. Nah, yang namanya sesuatu yang berbentuk itu pasti terdiri dari bagian-bagian kecil yang menjadi satu. Nah, misalkan manusia, bentuk manusia itu karena terdiri dari susunan-susunan partikel-partikel kecil sehingga menjadi tubuh manusia. Jika mereka dihancurkan, bless, itu akan menjadi kepingan-kepingan, bahkan miliaran kepingan atau triliunan atau bahkan biliunan kepingan dari partikel-partikel yang sangat-sangat kecil. Itu jika dikatakan berbentuk. Debu sekalipun itu memiliki bentuk. Ketika ukuran kita sama dengan debu, maka kita akan melihat bahwa debu itu terdiri dari partikel-partikel kecil. Itulah sesuatu yang berbentuk. Pun demikian, bundar, kita katakan bentuknya bundar. Bundar ini terdiri dari beberapa bagian kecil yang menjadi satu sehingga menjadi bundar. Ini separuh bundar, ketika digabung menjadi bundar. Ini sepertiga bundar, ketika bertiga ditambah sepertiga menjadi bundar. Kemudian lebih lagi, 1/10, 1/1000, 1/1000,000,000 dijadikan satu menjadi bundar. Nah, kita fahami. Nah, kemudian wa kullu murakkabin muhdatsun, setiap sesuatu yang tersusun, yang terbentuk, yang terangkai dari partikel-partikel kecil itu adalah baru, muhdats. Itu adalah sifat setiap sesuatu yang baru. Wallahu ta'ala laisa bimuhdatsin, dan Allah Ta'ala itu bukan sesuatu yang baru. Sama-sama kita ketahui setiap alam semesta, setiap makhluk, setiap ciptaan Allah itu disebut dengan baru. Karena apa? Karena mereka muncul ada dari ketidakadaan. Pada sebelumnya, terdahulu kala, bumi, langit, dan seluruh alam semesta itu tidak ada. Kemudian mereka menjadi ada. Bumi sebelumnya tidak ada, kemudian diciptakan menjadi ada. Langit sebelumnya tidak ada, diciptakan menjadi ada. Begitu juga dengan makhluk lainnya, maka mereka disebut dengan muhdats, sesuatu yang baru. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu qadim. Sama-sama kita ketahui dalam Al-Qur'an baik dalam hadis, Allah itu qadim. Artinya tidak ada awal, tidak ada permulaan dalam adanya Allah Subhanahu wa taala. Sejak dahulu kala, triliunan tahun, biliunan tahun dan seterusnya, Allah itu sudah ada. Berbeda dengan makhluk yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Keberadaan Allah, adanya Allah, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Setiap sesuatu yang terangkai dan terurai dan tersusun dari sesuatu yang kecil itu adalah muhdats, itu baru. Wallahu ta'ala laisa bimuhdatsin falaisa huwa murakkaban falaisa musawwaran. Jadi Allah itu bukanlah sesuatu yang baru seperti makhluknya, sehingga Allah tidak bisa dikatakan itu tersusun dari partikel-partikel kecil ataupun berbentuk. Karena kalau berbentuk berarti tersusun dan terangkai dari bagian-bagian kecil. Qala wa hadza ka qaulil mujassimati jismun la kal ajsam. Dan pernyataan Ibnu Qutaibah ini sama seperti Ustadz Firanda, ini seperti pernyataan kaum mujassimah. Kaum mujassimah adalah orang-orang yang berkeyakinan mengatakan bahwa Allah itu bertubuh, Allah berjisim. Lamma ra'au ahlas sunnati yaquluna al-bari subhanahu wa ta'ala syai'un la kal asya'. Jadi pernyataan Allah itu memiliki bentuk seperti kata Ibnu Qutaibah, tapi bentuknya tidak sama dengan apapun di seluruh dunia ini, atau Allah itu berjisim, memiliki elemen seperti benda dan semacamnya, tetapi tidak sama dengan benda-benda yang lain. Itu tidak sama dengan pernyataan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan Allah itu syai'un la kal asya', sesuatu yang tidak sama dengan sesuatu apapun. Wal farqu anna lafdha syai'in la yufidul huduts wa la yatadammanu ma yaqtadihi. Jadi lafal sesuatu la yufidul huduts, tidak menunjukkan pada hal baru, pada hudus.
Wa amma jismun wa suratun fayatadammanani at-ta'lif wa at-tarkibah wa dzalika dalilul huduts. Adapun jisim dan bentuk, maka itu menunjukkan pada rangkaian dan susunan sesuatu sehingga berbentuk, sehingga berjisim. Itu adalah sifat sesuatu yang baru. Qalah, kemudian Imam Al-Maziri mengatakan, al-ajabu min Ibnu Qutaibah fi qawlihi suratun la kaswar. Yang lebih unik lagi, yang mengagetkan lagi, pernyataan Imam Ibnu Qutaibah mengatakan Allah memiliki bentuk tapi tidak sama dengan bentuk apapun. Ma'anna zahirul hadithi ala ra'yihi yaqtadi khalqa adama ala suratihi. Padahal dari hadis ini kita fahami Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk Allah. Fasuratani ala ra'yihi sawa'un, berarti bentuk keduanya ini sama jika melihat dari tekstual hadisnya. Ketika beliau mengatakan Allah itu memiliki bentuk tapi tidak sama dengan bentuk apapun, maka ini blunder, seperti pernyataan Ustaz Firanda Andirja. Jadi kita memahami hadis ini tidak secara tekstualnya, tapi kita takwil dengan penjelasan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang beda, yang tidak sama dengan makhluknya apapun di dunia ini. Kemudian wa yuqalu lahu aidan in aradta bi qawlika suratun la kaswar annahu laysa bi muallafin wala murakkabin falaysa bi suratin haqiqatan. Jika yang Anda katakan Allah itu memiliki bentuk tetapi bentuknya tidak sama dengan apapun, artinya laisa bi muallafin wala murakkabin, tidak terangkai atau tersusun dari bagian-bagian kecil, maka itu falaysa bi suratin haqiqatan, maka itu bukanlah bentuk secara hakikat. Karena yang namanya bentuk secara hakikat pasti itu terdiri, tersusun, terangkai dari bagian-bagian kecil. Walaysatil lafdhatu ala zahiriha, dan lafal bentuk surah ini bukan atas zahirnya, bukan secara zahirnya. Berarti hadis ini tidak boleh diartikan secara zahirnya. Wa hina idzin yakunu muwafiqan ala iftiqarihi ila ta'wil. Jika yang dimaksud bentuk ini tidak demikian, berarti ini membutuhkan takwil. Bentuk bukan secara hakikatnya bentuk, makanya ditakwil. Nah, waqtalafal ulama fi ta'wilihi, dan ulama itu berbeda pendapat dalam takwil hadis ini. Faqalat ta'ifatun ad-dhamiru fi suratihi a'idun 'alal akhil madrub. Pendapat yang pertama mengatakan Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk orang yang dipukul, yang diserang. Jadi kita jangan memukul wajah orang lain. Karena kenapa? Karena Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk orang yang kita pukul. Tentu bentuk kita sama dengan bentuk Nabi Adam. Setiap manusia pasti bentuknya sama. Berbeda ketika disamakan bentuk dinosaurus dengan kera, kera dengan singa, singa dengan rusa. Tentu tidak bisa dikatakan sama. Kemudian ada yang mengatakan waqala ta'ifatun ya'udu ila adamah wa fihi dhafun. Ada yang mengatakan, pendapat ulama, oh itu yang dikatakan Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk Nabi Adam. Tapi ini pendapat yang lemah. Ya, artinya Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk Nabi Adam yang memang sudah ditakdirkan untuk Nabi Adam. Kemudian waqala ta'ifatun ya'udu ila Allah taala. Ada juga yang mengatakan domir ini kembali pada Allah taala. Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk Allah. Wa yakunul muraduh idhafatu tasyrifin wa ikhtisasin. Tetapi idhafah di sini ini sebuah kemuliaan, keistimewaan spesial untuk bentuk Nabi Adam. Dikatakan bentuk Allah. Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk Allah. Disebut dengan bentuk Allah. Sama halnya kaqaulihi ta'ala naqatullahi hadhihi naqatullahi. Ini adalah unta Allah. Untanya Nabi Lut disebut dengan unta Allah. Bukan berarti Allah secara hakikat memiliki unta ini seperti kita memiliki unta. Kita merawatnya, kita menungganginya dan semacamnya. Karena semua sesuatu di seluruh dunia ini milik Allah. Untanya Nabi Lut pun unta Allah. Untanya kita ya untanya Allah. Untanya orang-orang lain untanya Allah. Tetapi khusus untuk untanya Nabi Lut disebut dengan unta Allah. Faham kan? Kenapa? Karena itu sebuah keistimewaan untuk unta tersebut disebut dengan unta Allah. Sama halnya di seluruh dunia banyak rumah. Apakah itu semua milik Allah semua? Tentu milik Allah. Seluruh dunia dan isinya milik Allah. Akan tetapi khusus untuk Ka'bah saja yang disebut dengan Baitullah, rumah Allah, itu adalah kespesialan, keistimewaan untuk Ka'bah, disematkan kepada Allah, rumah Allah. Bukan berarti Ka'bah rumah Allah,
Allah berada di Ka'bah, berumah di Ka'bah, bertempat di Ka'bah. Tidak. Itu adalah idhofatu tasyrifin, disematkan kepada Allah karena kemuliaan untuk Ka'bah. Adapun rumah, tentu seluruh isinya di dunia ini rumah milik Allah, rumahnya Allah. Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Jadi bentuk pun demikian. Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk Allah. Nah, bentuk di seluruh dunia ini tentu milik Allah semua. Tetapi bentuk Nabi Adam disebut dengan bentuknya Allah karena itu sebuah keistimewaan, kespesialan untuk Nabi Adam. Disematkanlah nama Allah, bentuk Allah. Allah ciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk Allah. Nah, misalkan kalau kotoran, mohon maaf, misalkan tai, yang namanya tai dan kotoran dan tentu ada termasuk dari sesuatu yang ada di dunia, di bumi, karena semua sesuatu di dunia milik Allah. Akan tetapi tidak pantas kotoran dan tai disebut tai Allah, kotoran Allah, karena itu bukan sesuatu yang mulia. Jadi ketika disebutkan nama Allah di belakang sesuatu, berarti itu menunjukkan kemuliaan. Nah, semoga Anda fahami tentang hal ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.